seperti ini sahabat. Waduh, yang seperti ini sahabat ya, sampai lepas. Seperti ini kerasnya sahabat. Bayangkan sahabat, ini padahal tajam sahabat, ini tajam. Akan tapi ketika kita selamat pagi sahabat, selamat pagi. Pagi ini sahabat Beli ingin membahas mengenai tanah yang keras. Nah, tanah yang keras kemarin ketika Beli membahas mengenai tanah yang keras, ternyata banyak sekali sahabat kita yang tertarik, Pak, bagaimana cara saya memanfaatkan tanah yang keras agar bisa produktif. Nah sahabat, sebenarnya di daerah Beli pun ini merupakan tanah yang keras. Tapi di sini tanah yang keras tambah keras lagi karena ini merupakan jalan sahabat. Terlebih di musim kemarau seperti sekarang, karakter tanah tambah keras. Belum lagi ini adalah jalanan yang sering dilalui oleh sepeda motor. Jadi tanah tambah keras. Akan tetapi tidak semua tanah yang padat itu adalah memiliki karakter keras sahabat. Tanah yang padat bisa karena diinjak terus menerus. Misalkan seperti jalan setapak yang terus diinjak oleh lalu lalang manusia, kendaraan sepeda bermotor sahabat, sehingga akan menjadi keras. Akan tapi spesial untuk di tanah ini, selain memang tanah ini keras karena diinjak, sering dilalui kendaraan bermotor, akan tapi memang dari sononya tanah ini memang sudah keras juga sahabat. Sebagai bukti, Beli akan ajak sahabat ke pinggiran sini, ke pinggiran dari jalanan setapak ini. Jadi jalanan ini, nah kita ambil di pinggirnya, ini sudah masuk ke pinggirnya sahabat. Nah ini adalah contoh tanah yang berada di pinggiran. Jadi meskipun tidak pernah diinjak sahabat, tetap saja keras juga sahabat, seperti itu. Karena emang karakter tanah dari sononya keras. Seperti ini sahabat. Nah seperti ini. Kita coba untuk gemburkan dengan alat seperti ini. Ini tajam loh sahabat. Kita lihat. Kita lihat. Dapat kita lihat dapat seperti ini sahabat. Nah, karakter tanah yang keras seperti ini memadat bukan karena bukan karena tanah ini sering diinjak, tapi memang karena jenis tanahnya yang memang berkarakter keras. Bukan juga karena tanah ini kekurangan bahan organik. Kalau dibilang kekurangan bahan organik, di sini banyak sekali bahan organik melimpah seperti itu sahabat. Misalkan seperti ini, seperti rumput-rumput sudah mulai mengering ini. Nah, ini merupakan bahan organik yang sebenarnya bisa membuat tanah kita menjadi lebih gembur seperti itu. Akan tapi tidak mempan karena apa? Karena memang karakter tanahnya itu memang tanah yang hard soil atau tanah yang keras. Akan tapi apakah kita bisa mengakalinya menjadi tanah yang lebih bersahabat terhadap tanaman? Tidak hanya bersahabat pada rumput seperti ini, tapi juga bagi akar tanaman. Nah, jawabannya mari kita lihat. Nah, saya bisa lihat ini adalah jenis tanah yang sama yang di pinggiran, dan saya bisa lihat seperti ini sahabat. Beli tanami dengan berbagai macam bunga dan tumbuh dengan sangat-sangat subur. Saya bisa lihat. Nah, ini adalah pinggiran jalan yang Beli tanami dengan bunga yang tadinya karakter tanahnya sangat-sangat keras seperti itu sahabat. Akan tetapi apabila kita olah dengan cara yang benar, cara yang baik, ternyata mampu menghasilkan tanaman yang subur, bunga yang subur, bunga yang melimpah. Karena bunga seperti ini sahabat, bunga seperti ini sangat laku di Bali sahabat. Jadi sahabat yang tinggal di Bali pasti tahu bunga seperti ini sangat laku di Bali. Dan tidak hanya bunga sahabat, mari kita lihat. Nah, saya bisa lihat ini adalah tanaman kangkung yang Beli tanam di tanah di pinggiran dari jalan ini, yang tanahnya sama, sangat keras awalnya, akan tapi bisa tumbuh dengan sangat baik. Ini juga Beli tumpang sarikan dengan jagung. Jadi Beli menggunakan cropnya berupa kangkung, kemudian Beli tanam juga jagung seperti itu. Ini sistem crop dari tanah yang keras, Beli menggunakan seperti ini sahabat. Nah, saya bisa lihat kangkung tumbuh dengan sangat-sangat subur sahabat. Tuh. Tuh. Jadi seperti ini sahabat. Pertumbuhan tanaman kangkung ternyata sangat subur meskipun Beli tanam di pinggiran jalan yang tanahnya sangat keras. Banyak sekali yang heran sahabat. Banyak sekali yang lewat sini yang merasa heran mengapa tanah ini bisa
subur seperti ini, bisa gembur. Ketika beli mencoba untuk memodifikasinya dan ternyata berhasil sahabat. Jagung tumbuh dengan baik, kemudian kangkung yang menjadi cropnya juga tumbuh dengan sangat baik sahabat. Nah, apakah rahasia dari ini semua akan beli ungkapkan di video ini. Jadi simak baik-baik agar tidak terjadi yang namanya gagal paham. Jadi kita bersama-sama berusaha membenahi tanah yang setidak produktif apapun, beli yakin pasti berhasil kita rubah menjadi tanah yang produktif. Yuk ikut beli. Sawi pagoda tumbuh dengan begitu subur, begitu mekar sahabat. Di sini juga kita lihat selada hijau, selada merah, kemudian ada bayam petik yang tumbuh begitu subur di luar resbed. Kemudian juga ada bayam merah yang begitu lebar-lebarnya sahabat. Jarang-jarang ada bayam merah bisa selebar ini. Seperti ini dengan batang yang sangat besar. Nah, ini semua hanya bisa kita mungkinkan dengan tanah yang sehat, dengan tanah yang hidup. Tanpa tanah yang sehat, tanpa tanah yang hidup, sangat tidak mungkin kita bisa meraih hal ini sahabat. Bayam batik sahabat, bayam hijau, bayam batik. Lihat di sini. Ini bayam merah sahabat. Kemudian berdampingan dengan bayam hijau, bayam batik. Tuh, selada merah. Nah, bagi kemarin yang minta update perkembangan apa sih yang beli tanam di dalam sistem kapiler gurita, POC kapiler gurita yang beli ciptakan kemarin. Bukan kemarin sih, bulan lalu sahabat ya. Nah, di sini beli tanam melon sahabat dan sudah tumbuh dengan sangat baik. Seperti ini. Nah, di sini adalah pupuknya. Jadi bagi sahabat yang belum menonton silahkan ditonton. Beli menggunakan sistem pupuk pemupukan dengan cara otomatis. Jadi di sini beli tambahkan bahan-bahan organik setiap 1 minggu, kemudian biarkan melapuk dan ini akan menjadi sumber nutrisi bagi perakaran di dalam sini. Karena di sini sudah ada kain-kain mirip seperti kaki gurita seperti sahabat ya, yang menggurita akan menyalurkan dari zat yang terkandung di dalam pupuk yang sudah terurai di sini ke akar dari tanaman melon ini sahabat. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa, karena ini salah satu contoh dari pengembangan cara membuat pupuk yang kita coba bareng-bareng. Cabai rawit yang gendut-gendut sebesar sepanjang ibu jari, padahal ibu jari beli ini panjang sahabat. Seperti ini sampai bisa lihat. Bagaimana beli caranya membuat cara menghasilkan dari cabai rawit yang gendut-gendut. Nah, kemarin videonya sudah ada. Ada yang menyangka bahwa cabai rawit seperti ini bisa kita tanam tumpang sarikan dengan bayam berhasil. Ini seperti crop atau penutup bagian permukaan dari media yang kemudian memberikan perlindungan sekaligus juga memberikan stok nutrisi bagi cabai rawit kita. Jadi jangan salah bahwa cabai rawit seperti ini sahabat bisa kita tumpang sarikan dengan tanaman-tanaman tipe tanaman yang memiliki kemampuan untuk memberikan nutrisi kepada tanaman lain yang tumbuh juga bersamaan di dalam satu media. Nah, ilmu ini juga akan beli bagikan tapi bukan hari ini, tapi di video-video yang akan datang. Di video terdahulu sahabat beli sering menggunakan pasta pembenah tanah dalam memperbaiki struktur tanah dan sudah sangat terbukti itu sangat berhasil. Nah, di video kali ini beli tidak akan menggunakan metode itu, akan tapi beli memperkenalkan salah satu jenis penemuan beli yang beli sudah sempat share beberapa hari yang lalu. Jadi ini juga sangat efektif sahabat, terbukti dari video di awal video tadi yang ditunjukkan itu semua murni dari hasil dari hal ini sahabat yang akan beli kenalkan sebentar lagi. Jadi ini adalah suatu produk tanda kutip sahabat ya, produk buatan beli sendiri yang memang ternyata bisa berefek tidak hanya baik bagi pembuatan kompos tapi juga bisa membenahi dari tanah itu. Nah, sahabat pun bisa membuatnya di rumah masing-masing. Dan seperti apa wujudnya? Yuk ikut beli melihat bagaimana prosesnya. Kebetulan sudah ada yang diproses karena beli harus mengirimkan banyak sekali ini sahabat. Paling tidak ke 100 sahabat yang sudah membeli kaos Bali Organik TV. Terima kasih. Sudah habis sahabat. Wah, boleh buat karena beli memang tidak membuatnya banyak karena keterbatasan modal sahabat. Jadi beli membuatnya hanya terbatas. Jadi mohon maaf bagi sahabat yang belum mendapatkannya. Mudah-mudahan ke depan beli bisa cetak lagi, ada modal lagi, beli bisa cetak kaos. Karena emang sebenarnya niat beli adalah beli ingin mengajak semua subscriber untuk memiliki kaos ini. Bukan karena apa, karena emang beli ingin mengajak sahabat untuk muncul bareng di channel Bali Organik TV ini sahabat. Jadi ketika nanti sahabat bisa mengupload tanaman sahabat menggunakan kaos ini, kaos komunitas ini, maka kita akan bareng-bareng menjadi YouTuber seperti itu sahabat. Bareng-bareng muncul di YouTube Bali Organik TV. Sahabat-sahabat yang sering komentar baik maupun yang tidak pernah komentar bisa mempamerkan dalam tanda kutip ya, tanda kutip positif
hasil dari kerja keras kita di kebun, berkebun secara organik. Jadi akan muncul di channel ini. Beli akan upload agar beli juga tahu bagaimana sebenarnya wujud dari sahabat yang setia sekali menonton video Bali Organik TV. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan berkenalan sebentar lagi, saling mengenal wajah. Dan beli yakin wajah-wajah para sahabat Bali Organik TV adalah wajah-wajah yang memiliki aura positif pastinya. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam mencerminkan apa yang ada di luar. Oke, langsung saja beli ajak sahabat untuk melihat bagaimana sih yang namanya biang kompos itu. Nah, oke sahabat, ini adalah biang kompos yang kemarin beli bahas, dan kemarin yang sudah mendapatkan ini secara gratis karena memesan kaos Bali Organik TV. Mohon bersabar karena memang proses inilah yang agak lama. Dia akan tunjukkan bagaimana prosesnya sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah biang kompos yang sudah naik sahabat ya. Ini adalah biang kompos yang sudah naik. Tadinya ini masih berada di dasar, akan tapi kemudian setelah beberapa hari maka biang komposnya akan naik seperti ini sahabat. Ini adalah kompos sahabat, akan tapi kompos yang kita perkaya dengan banyak sekali jenis bakteri, dan juga beli memperkaya dengan beberapa jenis jamur yang bisa berfungsi sebagai antipatogen, yaitu jamur trichoderma. Di sini beli membuat bahan-bahannya dari akaran, jadi beberapa jenis akar tanaman yang sehat. Kemudian juga beli membuatnya dari kompos daun bambu yang sudah ditumbuhi oleh jamur trichoderma. Kemudian juga beli membuatnya, memix bahan itu tadi menggunakan juga yang namanya kompos hijau, kompos coklat, yang kemudian beli rendam seperti ini sahabat dengan mikroorganisme efektif. Jadi di sini kaya akan mikroorganisme dan juga kaya akan jenis fungi yang menguntungkan bagi tanah kita. Nah, kemudian setelah seperti ini, maka sebentar lagi beli akan panen ini. Kemudian kita lihat di sini sahabat. Nah, ini adalah yang sudah kita panen kemarin. Akan tapi ini teksturnya sahabat masih basah seperti ini, masih basah seperti ini. Ini belum bisa kita olah, kita tunggu lagi sekitar kurang lebih 2 hari. Nah, setelah 2 hari maka wujudnya akan seperti ini sahabat. Nah, seperti ini sahabat. Nah, seperti ini sahabat, bentuknya sangat cantik sahabat ya. Beli membuatnya secantik mungkin, bentuknya granul sahabat, seperti butiran-butiran kecil seperti itu. Rasanya beli selama ini membuat kompos tidak pernah sebaik dan secantik ini teksturnya sahabat. Karena emang ini biang kompos, jadi banyak sekali ada bahan-bahan organik yang beli mix di sini, sehingga nanti ketika mengering menghasilkan tekstur yang cantik seperti ini sahabat. Nah, di sini juga ada beberapa seperti kecambah sahabat, akan tapi ini tidak akan tumbuh sahabat. Sahabat tenang saja bila nanti menerimanya ada kecambah seperti ini, karena memang membeli menambahkan beberapa jenis kecambah dari kacang-kacangan yang memang fungsinya nanti adalah membantu dari mikroorganisme menguntungkan, mendapatkan nutrisi, mendapatkan hormon yang bisa nantinya akan berefek baik bagi tanah kita. Nah, tapi ini belum saatnya beli kemas sahabat. Sebentar lagi beli akan tunjukkan yang sudah dikemas. Nah, oke sahabat, ini adalah contoh dari biang kompos yang sudah beli kemas dan beli siap berikan secara gratis kepada sahabat Bali Organik TV. Nah, jadi sahabat, kita akan lihat bagaimanakah tekstur dari biang kompos ini. Dan di sini beli akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakannya, baik itu dengan tujuan membuat kompos maupun dengan tujuan memperbaiki struktur tanah. Oke, langsung saja sahabat, ini beratnya adalah sekitar 100 gram sahabat ya. Akan tetapi jangan pandang jumlahnya, akan tetapi sahabat bisa rasakan nanti manfaatnya seperti apa. Jadi bukan berarti sesuatu yang sedikit itu efeknya juga sedikit. Nah, kita bisa gunakan sekitar 1 sendok makan sahabat yang kompos seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini sahabat. Ini agak ngeblur, diperjelas dulu. Nah, seperti ini sahabat. Bentuknya granul sahabat ya, granul seperti ini dan juga ringan sahabat. Nah, kemudian 1 sendok dari biang kompos seperti ini sahabat, bisa sahabat campurkan dengan ini sekitar jumlahnya sekitar sekitar 3,5 liter sahabat ya, 3,5 liter air. Sahabat bisa tambahkan 1 sendok, sebenarnya bisa sampai 5 liter air, 1 sendok makan seperti ini. Jadi sahabat campurkan di sini. Nah, kemudian sahabat bisa aduk seperti itu sahabat.
Nah, oke sahabat, ini adalah air cucian beras yang sudah kita berikan 1 sendok makan dari biang kompos. Dan ini bisa kita gunakan baik untuk menyiram kompos kita. Jadi ketika sahabat membuat kompos, setiap 1 minggu sahabat cek kelembabannya. Apabila itu sudah mulai mengering, sahabat bisa siram dengan larutan ini. Bila tidak ada cucian beras, sahabat bisa menggunakan air biasa. Akan tetapi yang paling ideal dari percobaan yang beli gunakan, beli menggunakan dari air cucian beras. Air cucian beras terbukti mampu mempertahankan kehidupan dari mikroorganisme, jamur, fungi baik yang ada di dalam biang kompos ini. Jadi sahabat bisa gunakan alat siram seperti ini. Kita bisa masukkan ke sini sahabat. Nah, oke sahabat, jadi kalaupun sahabat tidak memiliki tempat penyiram seperti ini sahabat, bahkan ini pun belum memiliki sampai rusak seperti ini sahabat. Nah, sahabat bisa menggunakan tanpa harus menggunakan seperti ini, sahabat bisa siram seperti itu saja. Jadi jangan pusing kalau nggak punya alat seperti ini sahabat. Yang penting sahabat bisa menyiram kompos maupun tanah yang ingin dibenahi dengan larutan air cucian beras yang kita campurkan dengan biang kompos ini sahabat. Jadi cara ini terbukti efektif membenahi tanah kita dengan tanpa harus banyak melibatkan bahan-bahan organik. Memang dibutuhkan bahan organik, beli sarankan sahabat menambahkan kalau nggak ada kompos, sahabat bisa tambahkan kotoran ayam, kotoran sapi yang sudah hancur di bagian permukaan tanah. Kemudian sahabat bisa siram setiap 1 minggu sekali sambil terus disiram dengan air biasa setiap hari. Jadi sahabat, penggunaan ini hanya boleh gunakan 1 minggu sekali, baik itu dalam membuat kompos maupun membuat tanah kita menjadi lebih produktif. Jadi tanah-tanah yang keras, sahabat silahkan cangkul terlebih dahulu. Ingat ya sahabat ya, sahabat bisa cangkul terlebih dahulu. Setelah dicangkul, sahabat bisa menambahkan bahan organik berupa kohe. Bisa menggunakan kohe yang belum sepenuhnya matang sahabat. Ya, beli sudah pernah mencobanya menggunakan kotoran ayam yang baru saja dipanen dari kandang ayam. Beli sesarkan begitu saja di permukaan tanah, kemudian sahabat siram dengan air biasa. Setelah itu besoknya kita bisa siram ketika media masih lembab, kita siram dengan ini. Kemudian jangan sampai media itu mengering sahabat. Nah, tanah itu jangan sampai mengering. Kemudian kita berikan lagi seminggu kemudian juga dengan larutan yang sama. Berikan selama 4 kali, biasanya setelah 1 bulan maka karakter tanah akan terlihat sangat berbeda. Dan berikutnya akan banyak muncul yang namanya gulma. Nah, gulma ini akan mulai bermunculan di tanah yang kita olah sahabat. Akan tetapi di sini jangan khawatir, itulah tanda dari tanah kita mulai bersahabat dengan yang namanya kehidupan sahabat. Jadi yang tadinya tandus, keras, sekarang akan mulai tumbuh gulma. Nah sahabat, saran beli ketika mulai tumbuh gulma, sahabat bisa langsung mencabutnya. Karena kita tidak akan melakukan pengolahan atau pembalikan lahan, pencangkulan kembali. Jadi ketika tumbuh gulma, sahabat bisa langsung cabut. Nah, akan tapi mencabutnya usahakan jangan terlalu ketika gulma itu kecil sahabat. Usahakan ketika gulma itu udah mulai tumbuh paling tidak sekitar 5 cm dari permukaan tanah kita. Apa gunanya? Karena ketika kita cabut nanti itu gulma, akarnya itu akan membuat tanah kita menjadi lebih gembur sahabat. Kita cabut, memang kita tidak bisa membersihkan semuanya, akan tapi paling tidak 80% dari gulma kita cabut, kita bersihkan, kemudian kita bisa menanaminya dengan benih-benih yang kita inginkan. Nah, pada akhirnya nanti tanaman yang kita tanam akan memperbaiki dengan sendirinya tanah itu. Jadi perbaikannya bukan ada di sini sahabat, ini hanya awalnya saja. Nanti tanaman itulah, akar-akar tanaman itulah yang akan memperbaiki dari struktur tanahnya. Karena di dalam perakaran tanaman itu banyak sekali ada bakteri akar yang bisa memperbarui sifat karakteristik dari tanah tersebut. Nah, seperti sahabat. Jadi sahabat sudah paham ya, membenahi tanah tidak hanya mengandalkan satu hal, tapi banyak sekali elemen. Dan elemen-elemen ini saling membutuhkan. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini. Rasanya tidak perlu beli praktekkan sahabat ya, karena sahabat pasti sudah mengerti. Sahabat sudah banyak yang pintar, banyak sahabat yang sudah paham dengan cara-cara seperti ini. Jadi beli cukup memberikan teorinya saja. Bila ada praktek misalkan yang sedikit susah, sahabat bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa sahabat menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.